Geger, aksi saling lapor yang dilayangkan dua praktisi hukum, Farhad Abbas dan Rasman Arif Nasution, sepertinya akan segera berlanjut ke meja hijau. Pasca Rasman mengakui jika pelaporan yang dilayangkannya terhadap seterunya Farhad Abbas sudah diterima dan tidak lama lagi akan segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian Polda Metro Jaya. Ya, seperti diketahui melaporkan Farhad Abbas dengan dugaan penyebaran berita bohong atau fitnah yang diduga dilakukan Farhad dalam penampilannya di sebuah acara televisi swasta beberapa waktu silam. Kegeraman Rasman sepertinya karena Farhad membawa-bawa profesinya sebagai pengacara yang menurut Farhad Abbas dalam acara tersebut jika ia adalah seorang mantan pengacara. Lantas, seperti apakah tanggapan Farhad mengenai kabar pelaporan Rasman yang kabarnya sudah diterima oleh pihak kepolisian? Benarkah Farhad juga meyakini apa yang diucapkannya soal Rasman bukan lagi seorang pengacara benar adanya? Sementara itu, yang masih menghebohkan sampai saat ini adalah kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon yang kini sudah sampai tahap peninjauan kembali yang dilangsungkan kemarin dan rencananya kembali akan dilanjutkan pada hari ini. Dalam persidangan kemarin, Farhad selaku kuasa hukum Saka Tatal resmi mengajukan 8 bukti baru yang diharapkannya dapat memulihkan nama kliennya dan membebaskan 7 terpidana lainnya dalam permasalahan ini. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Terkait dengan laporan saya terhadap Farhad Abbas dan juga terhadap beberapa akun, dapat saya sampaikan bahwa laporan terhadap Farhad Abbas itu sudah ditindaklanjuti dan penyidik sudah menghubungi saya dan insya Allah minggu ini atau paling lama minggu depan saya akan diperiksa sebagai pelapor dan menyerahkan beberapa bukti yang bukti itu insya Allah akan berkembang, termasuk nanti dugaan fitnah pencemaran nama baik melalui undang-undang IT. Ya, seperti itulah pernyataan yang diungkapkan oleh pengacara Rasman Arif Nasution saat ditanya oleh tim Intens Investigasi terkait pelaporan yang dilayangkannya kepada pengacara Farhad Abbas yang menurutnya diduga menyebarkan berita bohong yang dilakukannya di sebuah acara televisi swasta Kamis 13 Juni lalu. Seperti diketahui, sebelumnya Farhad Abbas dalam acara televisi yang disiarkan secara langsung tersebut sempat mempertanyakan Rasman yang disebutkannya adalah mantan pengacara. Karena menurut sepengetahuan Farhad, Rasman selaku praktisi hukum pernah dipecat atau diberhentikan secara tidak wajar dari organisasi pengacara yang sempat menaunginya. Menindaklanjuti pernyataan yang seolah menyudutkannya itu, Rasman pun membawa permasalahan ini ke pihak berwajib dan diduga sudah melaporkan Farhad dengan pasal dugaan fitnah atau pencemaran nama baik yang diatur dalam pasal 310 dan 311 KUHP. Melanjutkan pelaporan tersebut yang menurutnya sudah ditindaklanjuti dan akan meminta keterangan darinya dalam waktu dekat. Farhad yang dijumpai oleh tim Intens Investigasi kemarin terlihat santai dalam menanggapinya. Pasalnya, Farhad sebagai praktisi hukum juga menilai apa yang dilaporkan oleh Rasman tersebut juga salah sasaran dan memintanya untuk tidak terlalu cengeng karena sedikit-sedikit melapor ke pihak kepolisian. Di
dia akan mengalami ketakutan dari laporan saya. Kalau laporannya dia tentang saya, itu adalah produk jurnalis yang dimana dihasilkan melalui Pemret dan ada aturan undang-undang sendiri. Jadi cukup klarifikasi kalau tidak benar. Jadi jangan sedikit-sedikit cengeng lapor polisi. Selain itu, Farhad Abbas diketahui sedang disibukkan dengan perkara kliennya Saka Tata. Ia pun masih berpegang teguh pada keyakinannya di mana seterunya tersebut telah dipecat oleh organisasi pengacara yang menaunginya. Dan menurut sepengetahuan Farhad, belum ada yang menganulir ataupun mengklarifikasi hal tersebut tidak sejalan dengan apa yang sempat diucapkannya. Udah nggak ada lagi dia yang bisa laporin saya itu, di situ akhirnya dia cari yang ngada-ngada. Dan memang nyatanya dia dipecat dari KAI. Ya, jadi saya berpikir sampai sekarang belum ada yang menganulir atau mengklarifikasi, baru pengakuan dia saja. Ya kalau memang dia masih pengacara ya alhamdulillah selamat kan. Tapi itu saya ungkapkan di depan acara rakyat bersuara yang dimana dia juga dibayar, dapat honor ya. Jadi jangan merepotkan sama tuan rumah. Memang harus banyak belajar, ya. Kalau susah kalau orang yang sarjana hukumnya, pengacaranya bukan dari sarjana hukum tapi dari sarjana agama. Mungkin dia menasihati saya supaya saya menggunakan syariah Islam untuk menjaga mulut dan hati saya. Terima kasih masukannya, dan memang kadangkala orang lebih gampang berbicara daripada bercermin. Sementara itu, mendengar belum ada perubahan apapun pernyataan Farhad Abbas meski telah dilaporkan, Rasman pun mengklarifikasi dengan menyatakan ia masih bergabung dengan salah satu organisasi pengacara dan tidak ada kewenangan bagi organisasi tersebut untuk mencabut haknya sebagai pengacara. Saya sebenarnya ketika dia minta maaf ke saya sekitar 2 minggu yang lalu terkait dengan perilaku dia selama ini terhadap saya masih bisa maafkan dan dia minta maaf ke saya. Tetapi begitu dia ganggu saya, termasuk dia menurut saya menyebar informasi bohong yang menyatakan saya sebagai mantan pengacara, saya harus jelaskan, dia paham nggak hukum? Emang DPP KAI atau KAI boleh memberhentikan saya sebagai pengacara, terus saya dicabut haknya sebagai lawyer? Nggak ada itu. Organisasi advokat, yes. Kita mengikuti pendidikan di situ, diklat khusus di situ, sudah. Kemudian kita disumpah, dia tidak berwenang untuk mencabut sumpah kita. Dan sampai hari ini, saya tidak dicabut berita acara sumpahnya, dan saya masih beracara sampai hari ini, dan organisasi saya jelas, organisasi Pradi Bersatu. Rasman juga menanggapi sikap Farhad Abbas, di mana menurutnya Farhad justru semakin berani saat membawa namanya kembali dalam sebuah acara televisi. Hal ini pun membuat keyakinannya semakin kuat untuk menindaklanjuti pelaporannya dan tidak akan pernah melepaskan kuasa hukum Saka Tatal tersebut sampai resmi mengenakan seragam orange. Enggak lah, enggak santai dia. Saya lihat hari Selasa yang lalu di iNews TV di debat rakyat bersuara, saya memang tidak hadir karena saya pulang kampung, saya ziarah ke makam orang tua saya, terus saya datang ke tempat ulama, dan saya melihat bahwa Farhad di situ seperti kepanasan gitu, menyebut inisial R, menyebut kura-kura ninja, menyebut ada laporan polisi, menyebut perkahi, menyebut yang bela Pak Rudiana itu saja orangnya. Emang kalau itu saja orangnya kenapa? Farhad itu dulu pertama kali ditampilkan urusan Peggy Pina ini dan Eki ini di iNews TV Rakyat Bersuara, dan dia di situ sebagai praktisi. Dia di situ masih bisa lihat jejak digitalnya. Kalau saya menilai dia itu mendukung Polri. Nah sekarang jadi berubah lain. Saya ingatkan,
Jangan maju-maju kali Farhad, nanti kesandung batu begitu. Hati-hati saja gitu. Kalau laporan saya sama dia akan jalan terus dan tidak akan pernah berhenti sampai dia diproses secara hukum gitu. Sementara itu, kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon kini sudah sampai dalam tahap peninjauan kembali. Lantas, seperti apa keyakinan Farhad Abbas mengenai sidang PK kliennya tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Selamat untuk Intens Investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Meninggalkan perseteruan dua pengacara tersebut, kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon kini sudah sampai dalam tahap peninjauan kembali yang dilangsungkan kemarin dan rencananya kembali akan dilanjutkan pada hari ini. Dalam persidangan kemarin, Farhad selaku kuasa hukum Saka Tatal resmi mengajukan 8 novum atau bukti baru. Di antaranya adalah bukti visum dan bukti rekaman keterangan dari Deddy Mulyadi. Disebutkan bukti tersebut berisi video dalam flash disk yang pada intinya Deddy menerangkan ada beberapa saksi dan Farhad Abbas semakin optimis setelah perkara ini bisa dimenangkannya. Lantas benarkah pula keyakinan besar Farhad Abbas juga menular kepada kuasa hukum Peggy Setiawan yang juga berkeyakinan jika Saka Tatal bisa terbebas dalam kasus ini? Kita udah sidang kemarin hari Rabu ya 24 dan dilanjutkan untuk mendengar jawaban dari jaksa penuntut umum pada hari Jumat ini jam 9. Saya senang sekali karena mendapat sambutan hangat dari masyarakat kota Cirebon dan udah kayak menang pilkada ya karena mereka menyambut dan sangat berharap dapat kita merehab dan memulihkan kembali nama baik Saka dan membebaskan Saka Tatal dari hukuman abadinya dan berharap dari dampak dari PK ini bisa membebaskan juga seluruh terpidana yang dihukum seumur hidup di masing-masing lapas. Menurut saya JPU akan kesulitan untuk membahas atau menjawab karena Jaksa Agung sekarang itu Jaksa Agungnya orangnya lebih mengutamakan moral justice. Nah, artinya kalau social justice-nya udah ribut masyarakat, legal justice-nya memang tidak terpenuhi. Artinya walaupun hakim mengabulkan tuntutan jaksa dengan hukuman berat, tapi masih banyak kejanggalan-kejanggalan tidak sempurnanya proses penyidikan itu. Sehingga dengan berdampak dicabutnya beberapa saksi yang penting yang memang kita ketahui bahwa tidak ada satupun saksi yang mengalami, melihat atau mendengarkan kejadian itu secara langsung di tempat kejadian, hanya 2 orang yaitu Aib dan Dede yang punya konflik interest dengan mereka, yang dimana Aib ini pernah dipukul sama korban-korban ini. Nah, kemudian Dede sudah mencabut semua kesaksian dan siap dipenjara. Nah, dan ini semua adalah arahan dari Rudiana. Kalau pandangan saya melihat ini, manakala ada bukti yang relevan yang memiliki kualitas utuh yang dijadikan novum, saya pikir jalan satu-satunya ya memang harus dikabulkan. Ya, tapi tentunya itu kita terpulang karena persidangan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Cirebon itu hanya untuk mengumpulkan bukti-buktinya saja, tapi tentunya diputusnya nanti melalui putusan Mahkamah Agung. Jadi hakim-hakim agung nanti yang akan menelisik, yang akan menilai dengan bukti-bukti yang ada ya. Harusnya bisa membuat peluang manakala Dede itu dihadirkan sebagai saksi ya. Sebagai saksi yang sekaligus sebagai novum bagi
Saka Tatal sendiri. Saya nggak tahu apakah Dede kemudian dihadirkan sebagai novum atau tidak, saya belum cross check juga. Setali tiga uang dengan apa yang disampaikan oleh rekannya, kuasa hukum Peggy, Nicholas Kilikili juga berpendapat serupa. Apalagi kabarnya, Farad dalam sidang PK akan didukung dua nama besar. Di antaranya adalah mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Dr. Andes Susno Duaji, dan mantan Wakapolri, Komjen Pol Purnawirawan Ugro Seno. Saya, yang penting lawyernya Saka Tatal ini, Farad Abbas dan rekan-rekan ini, dia bisa membuktikan bahwa betul-betul Saka Tatal novumnya itu ya, novumnya dia. Saya nggak tahu mereka ambil novum dari mana, saya belum baca juga gugatannya seperti apa. Tetapi kalau dia punya novum yang kuat atau bukti baru yang kuat, kayaknya bisa lolos. Apalagi bisa dikabulkan itu permohonan mereka. Apalagi ahli pidananya mereka itu hebat-hebat semuanya. Terus saksi-saksinya, oh, Pak Ugro Seno nggak main-main loh. Pak Susno, dia killer-killer semua itu. Jadi ya peluang untuk bebas sih saya lihat besar ya? Besar sekali. Sementara itu, hal lain yang cukup menghebohkan adalah pernyataan Saka Tatal yang sudah memiliki firasat jika kebenaran akan terungkap nantinya. Lantas, dari manakah kepercayaan diri tersebut bersumber? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Saya Cika Bode, selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Ya, seperti sebuah kalimat mengatakan, tidak ada yang tidak mungkin terjadi. Dan baru-baru ini, Peggy Setiawan pun meraih kebebasannya. Saka Tatal pun juga mengungkapkan bahwa sebelum Dede mengaku jika kesaksiannya pada 2016 adalah palsu, Saka Tatal pun sudah mempunyai firasat bahwa kebenaran akan segera terungkap. Seperti ini keyakinan yang dimiliki oleh Saka Tatal. Kalau feeling Saka juga pasti itu akan terungkap. Jadi sebenarnya Saka tuh udah ada feeling ke depannya, ada yang mengakui bahwa ada salah satu, entah itu AF atau DD. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.